adalah Omoda O4 EV dan saya opening di dalam mobil loh. Kenapa saya opening di dalam mobil? Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Fun Sound Effect. Jadi mobil ini juga bisa diperuntukkan seperti pakai toa. Sebelum kita melihat mobil ini lebih jauh lagi, mungkin masih banyak yang bertanya, sebenarnya apa hubungannya antara Chery, Omoda, dan Jeko? Jadi Chery ini adalah perusahaan grup otomotif asal Tiongkok yang punya banyak brand seperti Chery, iCar, Lepas, Jeko, dan sekarang hadirnya Omoda di Indonesia jadi kesatuan yaitu Omoda Jeko yang menghadirkan Omoda O4 EV. Jadi ini adalah EV pertama secara global yang menggunakan setir kanan. Yang menariknya di dalamnya ada AI voice command. Nah, mobil ini yang ada di depan saya ini adalah Omoda O4. Ini bukan sebuah facelift atau penerus dari Omoda 5, melainkan ini adalah model terbaru yang dikembangkan dengan bahasa desain yang benar-benar berbeda. Jadi kalau di Omoda 5 sebelumnya tampilannya itu lebih elegan dan mengalir, tapi di O4 ini justru mengusung konsep yang desainnya itu tajam-tajam dengan nama desain yaitu Cyber Mecha, yang artinya adalah masa depan yang futuristik, dan robot itu adalah arti dari desain yang tajam-tajam ini. Nah, ini di bagian grillnya terlihat elegan dan sederhana. Ini terlihat emblem Omodanya, dan di sini juga terlihat lampunya yang seperti garis kilat. Dan juga di sini ada lampu proyektor 2 dan di sini ada kisi-kisi untuk angin. Untuk dimensi mobil ini, dimensinya memiliki panjang 4.420 mm dengan lebar 1.870 mm dan tinggi 1.570 mm. Yang artinya mobil ini tuh terlihat sangat luas dengan 2 baris. Artinya Omoda ini memiliki desain yang sangat kompak dan nyaman digunakan untuk perkotaan, dan untuk parkir juga tidak terlalu menyulitkan, dan kabinnya juga menawarkan ruang yang cukup untuk membawa keluarga. Untuk velg, mobil ini dilengkapi dengan velg standar berukuran 18 inch. Menurut saya ini ukurannya udah pas, nggak terlalu kecil sehingga tetap menjaga proporsionalnya dengan bodinya tanpa mengurangi kenyamanan saat melewati jalan yang kurang mulus. Untuk velg ini terlihat warnanya dual tone, silver dan black glossy. Terus untuk bannya, velg ini dibalut dengan ban 215/55 ring 18. Nah, kalau kita melihat tampilan desain tampak samping, ini juga terlihat tarikan garisnya yang tajam-tajam gitu kan. Ini adalah desain Cyber Mecha. Nah, ini juga spionnya juga desainnya juga tajam-tajam juga, ditambah fendernya juga kotak dengan desain yang agak melengkung. Lalu di sini handle-nya juga rata dengan body, dan di bawah sini ada side skirt dengan aksen karbon. Ya, saya sangat suka dengan desainnya karena ini benar-benar terlihat sangat sporty. Berlanjut ke bagasi, kapasitasnya memadai untuk kebutuhan harian maupun perjalanan keluar kota. Bukaan bagasi yang lebar juga memudahkan saat memasukkan barang yang berukuran besar. Untuk di bagian kap motor listriknya terdapat front trunk. Di sini bisa Anda gunakan untuk menyimpan barang-barang seperti chargernya atau mungkin ya perintilan dari mobil ini. Untuk versi yang ditampilkan di sini Omoda O4 menggunakan motor listrik dengan tenaga 160
kW dan torsi 275 Nm. Nah, baterainya ini berkapasitas 65,5 kWh dengan jarak tempuh lebih dari 500 km dalam sekali pengisian, dan tentunya berdasarkan standar pengujian yang digunakan oleh pabrikan. Mobil ini sudah dilengkapi dengan DC fast charging dengan soket CCS 2. Masuk ke baris kedua, ruangan kabinnya terasa sangat lega dengan headroom dan legroom yang cukup nyaman untuk penumpang dewasa. Dengan tinggi saya 170 cm, posisi duduk terasa sangat nyaman dan kursinya juga enak untuk perjalanan jarak jauh. Nah, sekarang kita ada di dalam bagian interiornya. Jadi mobil ini memiliki karakter sebuah crossover, yang artinya mobil ini menggabungkan kenyamanan sebuah hatchback dengan posisi duduk dan tampilannya itu ala SUV. Dan di sini juga terlihat visibilitasnya juga terasa luas. Dan di depan saya juga ada head unit dengan ukuran 13,2 inch yang dipadukan dengan panel instrumen digital 8,8 inch. Nah, dengan layout seperti ini membuat informasinya itu jadi mudah dibaca tanpa membuat dashboard terlihat jadi ramai. Dan di sini salah satu fitur yang membuat saya cukup menarik adalah dengan adanya AI Assistant. Jadi biasanya tuh kalau di mobil-mobil lain tuh voice command-nya itu hanya bisa menjalankan perintah-perintah sederhana seperti buka kaca, mengatur AC, mengganti musik. Tapi di AI Assistant di Omoda O4 ini terasa selangkah lebih cerdas. Nah, namun ini masih di develop, jadi kita belum bisa coba. Dan AI-nya ini juga sudah terintegrasi langsung dengan mobil, jadi banyak fungsi yang bisa dijalankan tanpa harus menghubungkan smartphone terlebih dahulu. Nah, ini tuh AI-nya tuh mampu memahami perintah seperti suara yang lebih natural gitu, jadi nggak cuma kayak AI yang sebelumnya. Dan interaksinya juga lebih terasa natural dan intuitif. Jadi kita bisa lebih nanya detail, kayak misalkan rumah sakit ada di mana, dan dia tuh bisa responsif yang lebih cepat. Dan selain itu juga AI-nya bisa memahami bahasa Indonesia juga. Jadi ini adalah salah satu fitur yang membedakan dengan Omoda O4 dari banyaknya kompetitor yang lainnya. Oke, di sini juga terlihat panoramic, dan di sini joknya juga sudah elektrik. Dan yang saya suka adalah di bagian tengah ini terdapat konsol tengah, dan di bagian bawah ini juga ada space untuk menyimpan handphone mungkin, dan di sini juga ada charger Type-C dan USB, dan di sini juga ada wireless charging, dan di sini ada cup holder. Dan juga yang paling saya suka, bagian ini masih ada setting untuk mengatur AC dan mode berkendara dengan sentuhan fisik. Untuk posisi mengendarainya sangat nyaman, joknya ini juga sporty, dan untuk visibilitas di depan ini pilar A-nya juga tidak mengganggu, lebih clean. Dan di bagian kanan sini masih banyak tombol fisik, jadi ini antara mobil ini sangat memberikan kenyamanan ketika Anda berkendara, jadi Anda tidak sulit mengatur spion dan mengatur lampu, karena Anda tidak perlu mengintegrasikan di layar head unitnya. Mobil ini dilengkapi dengan 8 speaker, dan Omoda O4 ini bekerja sama dengan ONG Speaker. Untuk keselamatan di mobil Omoda O4 ini dibekali dengan 18 fitur ADAS dan 6 airbag. Jika disimpulkan dari statis review hari ini, Omoda O4 berhasil memberikan identitas yang sangat kuat, karena mobil ini tidak terlihat seperti Omoda 5 yang diperbarui, tetapi mobil ini memang terasa benar-benar sebagai mobil yang baru dengan karakter yang berbeda. Nah, untuk membicarakan sisi kelebihannya, yang pertama adalah tentu desain. Dengan desain Cybermecha membuat tampilannya jadi sangat futuristik dan punya daya tarik yang kuat. Paket fiturnya juga cukup lengkap, mulai dari panoramic ventilasi seat,
AI-nya, terus juga dilengkapi dengan 18 fitur ADAS, dan juga bodi yang sangat compact dengan dimensi yang sangat nyaman jika digunakan untuk sehari-hari. Lalu sementara itu untuk kekurangannya, karena desainnya yang sangat berani, tentunya tidak semua orang akan langsung menyukainya. Jadi karakter mobil ini tuh memang lebih niche dibandingkan dengan Omoda 5 atau yang sebelumnya. Jadi ini memang desainnya cenderung lebih universal. Selain itu juga beberapa detail seperti kualitas material dan performa dan juga sistem infotainmentnya dan kenyamanan berkendaranya juga masih perlu dibuktikan melalui pengujian langsung di jalanan. Jadi untuk sementara Omoda O4 ini memberikan first impression yang sangat menarik dari sisi desain, teknologi, dan juga positioning sebagai crossover listrik modern. Jadi nanti kita akan tunggu bagaimana impresi berkendaranya, serta yang tidak kalah penting, berapa harga resminya saat dipasarkan di Indonesia. Jadi seperti itulah hasil first impression kami terhadap Omoda O4 EV. Jika Anda suka review kami, follow dan subscribe YouTube kami di Autodriver, dan jangan lupa untuk visit website kami di www.autodriver.com. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.